pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Timotius 1 ayat 7 ini merupakan tulisan daripada Paulus. Saat itu dia dalam membimbing kerohanian dan membimbing daripada anak kesayangannya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia mengatakan bahwasanya dia tidak pernah melupakan siapa dirinya sebelumnya. Di dalam hal ini Paulus tidak menolak untuk lupa siapa dia sebelum dia ditangkap atau dijadikan oleh Yesus sebagai hambanya. Dia mengatakan bahwa dalam kehidupannya dia pernah dulu menyakiti dan bahkan tidak hidup di dalam perkenanan Tuhan. Maka Paulus bersyukur kepada Yesus karena memilih hidupnya. Ini hal yang tidak dapat dipungkiri oleh Paulus sendiri, bahwa Yesus yang secara langsung memilih kehidupannya. Lalu kemudian Paulus berterima kasih kepada Yesus karena Yesus mempercayainya, memberikan dia tanggung jawab di dalam pemberitaan firman itu. Lalu kemudian Paulus bersyukur kepada Yesus sebab Yesus telah mengangkatnya, atau dengan kata atau terjemahan lain yaitu mempercayakannya suatu tugas pelayanan kepada dia. Lalu rasa syukur Paulus juga kepada Yesus karena ia telah menguatkan dirinya. Jadi dia begitu mengenal dirinya dan dia semakin melihat dirinya di hadapan Allah itu semakin tidak berguna, tetapi semakin Tuhan memakai, menguatkan dan mempercayakan kepada dia. Maka 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 merupakan makna daripada pertobatan daripada Paulus sendiri. Dia katakan demikian, bahwa setiap hal yang boleh dikerjakan Allah di dalam dirinya melalui Yesus Kristus adalah hal yang sungguh luar biasa dan patut dia bersyukur di dalam kehidupannya. Maka di dalam keimanannya dia mempercayai dengan sangat amat teramat dalam bahwasanya Yesus adalah Allah juga di dalam dirinya untuk dapat mengatakan mana yang baik dan mana yang benar, dan Allah di dalam Yesus Kristus adalah manusia dengan caranya menyelamatkan manusia itu sendiri. Inilah yang membuat kekaguman Paulus sendiri kepada Yesus sehingga dia kembali mengajarkannya kepada Timotius dan kepada kita pada saat ini. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika Paulus dengan segala kekagumannya, dengan segala tugas dan tanggung jawabnya dan segala pelayanannya, dia semakin heran, dia semakin lebih luar biasa lagi di dalam setiap pelayanannya dan dimampukan oleh Yesus. Maka dia mengajak Timotius dan bahkan kita pada saat ini, dia berkata, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dia katakan demikian. Merupakan ini ajakan dan menjadi ikrar atau bahkan pengakuan iman dari Paulus sendiri, bahwasanya hanya hormat dan kemuliaan harus sampai dan tiba kepada menjadi milik Allah, dan itu bersifat selama-lamanya. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, semakin kita mendalami, semakin kita memahami dan juga hidup dalam perkenanan Allah, semakin kita memahami dan mengenal sebagaimana renungan kemarin yang menunjukkan bahwasanya bermegahlah oleh karena kita memahami dan mengenal Allah. Jadi semakin kita memahami dan mengenal Allah di dalam kehidupan kita, itu membuat kita semakin menaruh hormat dan kemuliaan kepada Allah untuk selama-lamanya. Maka saat ini Bapak Ibu alami, pergumulkan, hidupi, dalami kehidupan bersama-sama dengan Allah dalam Yesus Kristus, maka kita akan semakin terkagum-kagum, akan melihat bagaimana Dia akan terus mengangkat kita,
mempercayakan kita tugas dan tanggung jawab itu, maka kita diajak seperti Paulus ini bersyukur bahwa Allah memilih kita, bersyukur karena Yesus mempercayakan kita menjadi murid-muridnya dan anak kesayangannya, bersyukur bahwasanya Yesus mengangkat kita lebih tinggi, dan bersyukur karena Yesus menguatkan kita dalam setiap kehidupan ini. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan meminta kepada kita supaya kita terus menaruh rasa hormat, dan biarlah segala kemuliaan menjadi milik Allah. Itulah yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan ini. Hormat dan kemuliaan bagi Allah untuk selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, terima kasih buat perkenanan-Mu. Biarlah kami semakin memahami, mengenal Tuhan, dan memahami diri dan mengenal diri kami sendiri. Sebab kami adalah orang-orang yang boleh Tuhan angkat, Tuhan percayakan, dan Tuhan pilih untuk menjadi hamba Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan. Maka biarlah Tuhan kami terus hidup dan terus mengatakan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja, kekal sampai selama-lamanya. Biarlah hidup kami semakin dibaharui hari demi hari dalam kehidupan ini, semakin menaruh rasa hormat kepada Engkau Tuhan, dengan tunduk dan taat melakukan perintah-Mu. Biarlah hidup kami sesuai berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Bapa, berkati setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, sembuhkan yang sakit Tuhan, Engkau kuatkan yang sedang bergumul, Engkau biarlah bekerja dalam setiap diri kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.